Tehran kini tengah melewati 48 jam paling menentukan sekaligus paling menghancurkan dalam seluruh sejarahnya. Malam ini, ibu kota secara resmi tenggelam dalam lautan api. Dalam jam-jam genting antara 9 hingga 10 Januari, sekitar 1,5 juta warga yang murka menutup total jalan-jalan utama. Markas-markas Garda Revolusi runtuh satu demi satu, sementara otoritas keagamaan di Mashhad roboh sepenuhnya. Ketika rezim menekan tombol pemutus dan memadamkan internet nasional, satelit Starlink justru menembus tirai gelap kekuasaan Mueller. Dunia pun menyaksikan kejatuhan ini secara langsung, detik demi detik. Setelah perintah mogok dari Pahlavi menyusul panggilan langsung dari Washington, hanya dua pilihan tersisa bagi kami ini. Seperti yang kini terlihat jelas, persoalan utama adalah mempertahankan kendali jalanan dan mendirikan barikade untuk mencegah serta menghambat tindakan keras rezim. Menyerah atau menghadapi serangan udara Trump. Karena saat Tehran runtuh, sejarah sedang ditulis ulang di hadapan dunia. Meski Tehran, pusat dari semua peristiwa ini, merupakan jantung kekuasaan rezim, kota tersebut justru menjadi wilayah yang paling cepat kehilangan kendali. Walau pemicu awal dimulai pada 8 Januari, momen ketika tulang punggung rezim benar-benar patah adalah jatuhnya Jalan Go di Andargo, Tehran pada malam 9 Januari. Meski rezim berupaya membingkai protes sebagai kerusuhan kecil yang terisolasi, data lapangan yang terus mengalir menunjukkan kenyataan sebaliknya, kehancuran sistem secara menyeluruh. Gerakan ini melampaui demonstrasi jalanan biasa. Para pengunjuk rasa merebut jalur arteri vital dan gedung-gedung pemerintahan secara terkoordinasi, seolah menjalankan operasi militer terstruktur. Lebih dari 100.000 orang memadati satu ruas jalan, konsentrasi massa yang sepenuhnya melumpuhkan protokol keamanan rezim. Respons kekuasaan terhadap kebangkitan rakyat yang terorganisir ini, seperti yang telah diprediksi, adalah penindasan digital. Kementerian Komunikasi mengaktifkan protokol pemutus total, menargetkan jaringan tulang punggung internet nasional sekitar pukul 20 pada 9 Januari. Lalu lintas internet di Tehran dan provinsi-provinsi barat seketika jatuh ke titik nol. Rezim berniat melakukan pembantaian dalam senyap dengan mengisolasi negara dari dunia luar. Namun rencana itu runtuh akibat ketimpangan teknologi. Satelit dan terminal Starlink milik Elon Musk yang diselundupkan secara diam-diam oleh diaspora Iran berhasil menembus kendali internet rezim. Gambar-gambar terus mengalir melalui terowongan VPN. Pemadaman digital alih-alih menyembunyikan ketidakmampuan rezim justru menjadi alarm yang menyingkap kepanikannya. Situasi di lapangan pun berubah dari protes menjadi perang kota asimetris. Dari kawasan elit di utara Tehran hingga distrik pekerja miskin di selatan, sekitar 1,5 juta orang membanjiri Jalan Andargo. Jumlah ini melampaui batas matematis kemampuan pasukan keamanan untuk bertindak. Sebanyak 15.000 polisi dan pasukan pengepung menjadi lumpuh di hadapan samudra manusia tersebut. Markas utama pasukan pengepung, unit paramiliter paling ditakuti rezim di Sardatabad, beserta perlengkapan teknis dan depot logistiknya, dikepung lalu dibakar oleh massa. Perkembangan taktis paling mencolok adalah direbutnya fasilitas Garda Revolusi atau IRGC di Provinsi Fars oleh rakyat. Ini menandai bahwa protes telah berevolusi menuju potensi perlawanan bersenjata. Warga tidak lagi sekedar meneriakkan slogan. Mereka membongkar mesin represi rezim dan menguasai titik-titik strategis. Pasukan keamanan rezim bertransformasi dari pemburu menjadi target buruan. Rekaman kendaraan lapis baja yang dihentikan, lalu dibakar dengan bom molotov sederhana, serta barikade jalanan di Tehran menghancurkan mitos tak terkalahkan IRGC malam itu. Terpojok dan putus asa, rezim memainkan kartu paling berbahaya sebagai langkah terakhir, pemerasan nuklir. Berdasarkan informasi bocor kepada sumber intelijen barat, Iran mengancam, jika kalian menyerang kami akan memproduksi senjata nuklir dalam waktu 24 jam. Secara teknis ini adalah pengakuan bahwa pengayaan uranium telah mencapai 90% untuk kebutuhan senjata dan hanya mekanisme pemicunya yang belum dirakit. Namun ancaman ini bukanlah demonstrasi kekuatan, melainkan bentuk agresi putus asa yang pada akhirnya sia-sia. Pemerintahan Trump membaca tipu daya ini dengan jernih dan langsung membalikan papan permainan. Pernyataan tegas, jika satu saja demonstran kehilangan nyawa, kami akan menargetkan kamu, menghancurkan kalkulasi nuklir rezim tersebut. Kini, pesawat kargo militer C-17 Globemaster yang lepas landas dari pangkalan udara Ramstein di Jerman
muncul di layar radar sebagai bukti konkret bahwa ancaman ini bukan retorika kosong, melainkan tanda bahwa Amerika Serikat tengah menyiapkan intervensi militer. Pemberontakan ini bukan sekadar tuntutan politik, melainkan letusan dari runtuhnya fondasi ekonomi dan ekologi. Selama bertahun-tahun, rezim telah menguras sumber daya air nasional melalui salah kelola dan korupsi sistemik. Mengeringnya bendungan di dalam dan sekitar Teheran, hancurnya sektor pertanian, serta jutaan warga yang menghadapi krisis haus telah mengubah kemarahan publik menjadi persoalan hidup dan mati. Di balik gelombang protes ini tidak hanya terdapat seruan kebebasan politik, tetapi juga tuntutan atas air, hak paling mendasar untuk bertahan hidup. Hal ini menegaskan bahwa perlawanan adalah perjuangan eksistensial yang tak akan padam apapun langkah rezim. Tanpa air, tak ada kepatuhan. Rumusnya sesederhana itu, dan rezim Mueller berdiri di sisi yang salah. Di ranah ekonomi, strategi pencekikan kini dijalankan tanpa kompromi. Urat nadi kekuasaan rezim, terminal minyak Pulau Kard dan pasar-pasar utama di kota besar lumpuh total akibat pemogokan umum yang terkoordinasi. Penutupan kelas bazari, jantung denyut ekonomi Iran, mengulang mekanisme yang menggulingkan Shah dalam revolusi 1979. Namun kali ini, arah jarum sejarah berbalik menuju Kam. Pemogokan pekerja minyak secara langsung memutus aliran dana rezim. Ketidakmampuan kapal tanker yang menuju China untuk mengisi muatan menciptakan guncangan pasokan yang mengancam bukan hanya Teheran, tetapi juga keamanan energi Beijing. Ketika nilai rial anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah di pasar bebas, rezim terperosok ke krisis likuiditas, bahkan tak sanggup membayar gaji pasukan keamanannya sendiri. Keruntuhan psikologis paling nyata tampak dalam pertempuran simbol. Bendera yang berkibar di jalan-jalan bukan lagi panji rezim. Bendera singa dan matahari, lambang identitas serta modernitas Persia selama ribuan tahun, kembali mendominasi. Pergantian bendera ini adalah bukti visual paling kuat bahwa rakyat menolak bukan hanya pemerintahan, tetapi juga bangunan negara Islam yang didirikan pada 1979 beserta seluruh sistem nilainya. Pengibaran bendera ini di patung-patung dari Tabriz hingga Teheran menjadi deklarasi terbuka bahwa legitimasi ideologis rezim telah lenyap. Rakyat mengenang era Pahlavi sebagai masa keemasan dan melalui seruan seperti "Rasya, semoga jiwamu beristirahat dengan tenang", mereka menyuarakan kerinduan akan negara bangsa sekuler sebagai penentang teokrasi yang berkuasa saat ini. Efek domino ini juga merobohkan lingkaran loyalitas di dalam tubuh rezim. Fakta bahwa polisi Iran dan sebagian pasukan keamanan memilih tidak menindas rakyat, bahkan berdiri di pihak mereka, menandakan bahwa ambang rasa takut telah dilewati dan tak dapat dipulihkan. Saat paling mematikan bagi sebuah kediktatoran tiba ketika polisi menurunkan pentungan mereka dan memilih berdiri sejajar dengan rakyat. Kabar bahwa rezim berencana mendatangkan milisi asing atau elemen Hizbullah dari Lebanon untuk menekan gelombang perlawanan adalah pengakuan telanjang bahwa kekuasaan telah sepenuhnya tercerabut dari rakyatnya sendiri dan kini beroperasi layaknya kekuatan pendudukan. Namun, di hadapan lautan 1,5 juta manusia, tidak ada tentara bayaran yang benar-benar memiliki peluang bertahan. Pada akhirnya, pesan Pangeran Reza Pahlavi bahwa kemenangan yang tak terelakkan berada di pihak rakyat, serta seruannya kepada Trump agar menepati janjinya, memberi arah politik pada amarah yang sebelumnya meledak tanpa komando di jalanan. Ancaman Trump yang secara langsung membidik Khamenei memicu gelombang kepanikan di kalangan elit keamanan rezim. Para jenderal dan pejabat tinggi dipaksa memilih antara menanggung nasib yang sama seperti Khamenei atau mengorbankannya demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Aktivitas jet pribadi yang meningkat di Bandara Teheran dan rencana pelarian ke Moskow menjadi tanda bahwa para tikus mulai meninggalkan kapal yang tengah karam. Ini berarti kekuasaan sedang runtuh dari dalam. Api yang melalap Teheran bukan sekedar pergantian rezim. Ini adalah kehancuran total atas arsitektur strategis Moskow dan Beijing di Timur Tengah. Salah satu pihak yang paling terpukul oleh rangkaian peristiwa ini tanpa ragu adalah Vladimir Putin.
Iran merupakan pemasok utama drone kamikaze Shahed 136 yang digunakan Rusia dalam perang di Ukraina, sekaligus jalur logistik vital yang memungkinkan Moskow menghindari sanksi Barat. Jatuhnya Tehran atau tenggelamnya negara itu ke dalam perang saudara akan berarti terputusnya rantai pasokan militer Rusia secara langsung. Koridor Transportasi Internasional Utara Selatan (INSTC) melalui Laut Kaspia lumpuh oleh kekacauan di Iran. Jalur ini adalah satu-satunya akses aman Rusia menuju India dan pasar Asia. Kini, pintu itu terkunci rapat dan kuncinya telah dilemparkan ke laut. Rekaman pejabat Iran yang melarikan diri ke Moskow menegaskan bahwa Kremlin telah menerima kekalahan strategis ini dan tengah berusaha membatasi kerusakan. Di sisi Tiongkok, situasinya berubah menjadi mimpi buruk energi sepenuhnya. Dengan menyerap 90% minyak Iran, Beijing selama ini menjamin keamanan energinya sekaligus menantang dominasi dolar melalui transaksi dalam mata uang yuan. Namun, serangan di Pulau Kar dan prospek perubahan rezim kini mengancam pasokan minyak murah dan strategis China. Bangkitnya rezim Pahlavi yang pro-barat di Teheran akan berarti pembatalan perjanjian kemitraan strategis 25 tahun dengan Beijing. Ini setara dengan runtuhnya pilar Timur Tengah dari proyek sabuk dan jalan China, serta memaksa Beijing kembali bergantung pada negara-negara teluk yang berada di bawah pengaruh Barat untuk energi. Sikap bungkam dan pemantauan cemas China terhadap perkembangan ini tak lebih dari menyaksikan investasinya menguap di depan mata. Dalam kalkulasi regional, struktur yang dikenal sebagai poros perlawanan telah kehilangan pusat gravitasinya. Tanpa sokongan finansial dan logistik militer dari Teheran, Hizbullah, Houthi, dan kelompok bersenjata di Irak akan tercekik di medan operasi. Jatuhnya Mashhad dan Treze adalah pengumuman kebangkrutan sponsor utama jaringan perang proksi ini. Slogan rakyat Iran, "Hidupku untuk Iran," membuktikan bahwa petualangan kebijakan luar negeri selama bertahun-tahun tidak pernah memiliki legitimasi di mata rakyat. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, kenyataan ini berarti ancaman terbesar selama beberapa dekade terakhir telah dinetralisir bukan oleh invasi militer dari luar, melainkan oleh revolusi rakyat yang meletus dari dalam negeri sendiri. Ini adalah kemenangan strategis terbesar, sebuah kemenangan yang diraih tanpa satupun peluru ditembakkan. Pernyataan Trump, "Saya akan menyingkirkan Khamenei," meruntuhkan ilusi kekebalan hukum yang selama ini melindungi para tiran dalam diplomasi global. Amerika Serikat tidak lagi berdiri sebagai pengamat pasif yang sekadar berkata prihatin, melainkan tampil sebagai penegak aktif yang mengubah aturan permainan. Pengerahan pesawat C-17 ke kawasan tersebut menegaskan bahwa kata-kata ini bukan retorika kosong. Langkah ini mengirimkan sinyal keras, bukan hanya kepada Iran, tetapi juga kepada Rusia yang terperangkap di Ukraina dan China yang menekan Taiwan. Ketika garis merah dilanggar, konsekuensinya akan keras dan tak terelakkan. Kembalinya Iran ke poros barat di bawah Panji Singa dan Matahari akan memicu pergeseran terbesar dalam keseimbangan kekuatan Eurasia sejak berakhirnya Perang Dingin, membentuk tatanan keamanan baru dari cekungan Kaspia hingga Teluk Persia. Api yang menyala di jalan-jalan Teheran pada malam 9 Januari bukan sekadar menandai runtuhnya sebuah teokrasi berusia 47 tahun, tetapi juga menjadi gempa geopolitik besar pertama abad ke-21. Rezim Khamenei berusaha menenggelamkan rakyatnya ke dalam gelap melalui tombol pemutus. Namun justru di dalam kegelapan itulah ia merancang kehancurannya sendiri. Kebangkrutan mental yang sebelumnya diakui Peshekhan kini menjelma menjadi kebangkrutan fisik. Sebuah kehancuran total yang tak bisa dihentikan oleh tank dan tak dapat dipatahkan oleh peluru. Pemasok drone Rusia, pompa bensin Cina, dan pabrik kekacauan Timur Tengah runtuh oleh kehendak rakyatnya sendiri. Saat jet-jet tempur Trump melintas di angkasa, suara Pangeran Pahli menggema di gelombang radio dan jutaan manusia memadati alun-alun. Sejarah tengah ditulis ulang. Tak ada lagi ruang bagi Khamenei untuk melarikan diri, tak ada lagi perlindungan untuk bersembunyi. Lampu-lampu yang padam malam itu bukanlah kegelapan yang menelan Iran, itu adalah tirai yang disibakan dari atas rezim. Dan tirai ini telah dijahit rapat, tak akan pernah terbuka kembali. Iran masa depan lahir hari ini, dari api,
singa, dan matahari. Lalu, bagaimana pandangan Anda tentang semua ini? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Untuk terus mendapatkan pembaruan terbaru, berlanggananlah saluran kami dan jangan lupa mengaktifkan notifikasi. Terima kasih telah bersama kami.